Shalom para pendengar yang walaupun juga berada pada siang hari ini, kebetulan kami di podcast Cawan Hikmah sedang kedatangan saudara Erwin. Ya. Kalau kami biasanya dengan Om Yohanes berdua. Nah, kesempatan pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara pendeta Erwin Marente. Tentunya para pendengar ataupun para penonton pernah ya, juga mungkin pernah ya, ada juga terlibat saudara Erwin, tetapi pada siang hari ini kita akan lebih lagi fokus untuk berbincang-bincang dengan saudara Erwin. Ya. Apa kabarnya saudara Erwin? Puji Tuhan, baik. Baik ya? Baik. Baik. Pak Yehe gimana kabarnya? Oh, luar biasa baik, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau Om Yohanes siang ini gimana kabarnya? Baik, selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong Om Yohanes, kita akan ngomongin tentang Tuhan Yesus itu tetap sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi mungkin saudara Erwin tahu ya ayat ini. Ada di mana itu ya? Ayat dari Ibrani 13 ayat 8. Oh, Ibrani 13 ayat 8 ya. Itu mengatakan dengan jelas bahwa ayat itu Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin ya maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kita akan berbincang-bincang, khususnya ini saudara Erwin, kita akan berbincang-bincang tentang Tuhan Yesus itu tetap sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya, dulu Tuhan Yesus salah satunya itu melakukan mujizat. Ya. Dan tentunya pada akhir zaman ini, ketika kita hidup sekarang ini, kita kan udah hidup di akhir zamannya. Karena ayat ini berbicara bahwa Yesus pernah melakukan mujizat di zaman dulu, tentunya sekarang pun di zaman ini Tuhan Yesus pasti tetap melakukan mujizat. Benar nggak, saudara Erwin? Ya, puji Tuhan, dengan pertanyaan Pak Yahya, sebenarnya lebih tepatnya apakah masih ada mujizat ya mungkin ya Pak Yahya? Oh iya betul, karena dulu kan Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat-mujizat. Ya, jadi kalau kita hidup di akhir zaman sekarang ini, apakah masih tetap ada mujizat itu? Ya, berbicara tentang mujizat, tentunya kalau kita kembali kepada Tuhan Yesus, memang di zaman Tuhan Yesus ada banyak sekali mujizat ya. Betul. Yang Tuhan lakukan. Ya. Dan apakah mujizat yang Tuhan lakukan di zaman itu masih ada di zaman sekarang ini? Ya tentunya ya, kalau firman Tuhan katakan Tuhan Yesus tetap sama, berarti kasihnya, perbuatannya, kuasanya itu tetap sama juga. Amin. Berlaku kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan tentunya. Amin. Jadi Om Yohanes setuju ya akan statement dari pendeta Erwin ya. Kalau statement itu mungkin saya setuju. Iya, saya setuju lah. Oh, statement setuju ya. Tapi kenyataannya sekarang Betul. Sekarang ini ya. banyak pendeta-pendeta yang sudah tidak bisa melakukan lagi mujizat itu melalui kan katanya pertolongan Tuhan Yesus. Tapi pendeta-pendeta itu tidak bisa melakukan lagi. Iya, saudara Erwin. Kalau zaman dulu ya, para rasul, itu hamba Tuhan, begitu banyak juga melakukan mujizat. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi para rasul pun melakukan mujizat. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus melakukannya, Petrus melakukannya, ya, mujizat-mujizat itu. Nah, pertanyaannya, kalau zaman sekarang itu kenapa ya? Sekarang itu jarang sekali terjadi mujizat. Kenapa jarang sekali terjadi mujizat ya? Sebenarnya
kedaulatan itu dari Allah sendiri ya. Kuasa itu dari Allah sendiri. Tapi kalau dipertanyakan kenapa, ya mungkin kembali kepada pribadi ya, hamba-hamba Tuhan, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, bagaimana kedekatan hamba-hamba Tuhan dengan Tuhan. Kalau kita lihat pada zaman dulu, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sekarang sudah ini, ya kita harus kembali ke diri kita masing-masing ya, agar supaya kenapa seperti ini atau kenapa terjadi seperti ini, penurunan secara rohani lah ya Pak Yohanes ya. Jadi pada akhir zaman ini, apakah kemungkinan para hamba-hamba Tuhan itu tidak mempunyai karunia mujizat itu? Apakah mungkin karena keadaannya umat Tuhan itu baik-baik saja? Ya, kalau zaman dulu kan memang beda ya, nggak ada kedokteran, nggak ada teknologi ya, sehingga tabib ada. Oh, tabib ada, tetap tabib ada ya zaman dulu ya. Mereka heran dengan mujizat Yesus dan mujizat murid-muridnya. Oh iya, jadi zaman dulu itu memang khalayak ramai merasa heran. Tabib memang ada ya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang sakit itu memerlukan tabib ya. Jadi tabib ada, tetapi kok bisa gitu ya? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid juga melakukan mujizat ya. Bahkan kalau saya bilang mujizatnya Rasul Petrus itu sangat luar biasa ketika peristiwa Ananias dan Safira. Mereka membohongi jemaat bahwa mereka menjual ladang itu, bahwa uangnya itu memang semuanya disetor ke kaki para rasul, padahal sebenarnya setengahnya ditilep ya. Kalau zaman sekarang itu kan istilahnya wajar-wajar aja lah kalau kita nyumbang ke gereja, nggak sepenuhnya kan, kita kan ingat anak istri gitu ya. Tapi ketika keadaannya pada zaman itu, bahwa memang seharusnya seutuhnya penjualan itu disetorkan ke kaki para rasul, dan kalaupun memang nggak disetor semuanya, harus bicara dengan jujur. Tapi ketika itu Ananias dan Safira, dia nggak mengaku dengan jujur ya, sehingga akhirnya Rasul Paulus membuat suatu statement bahwa Ananias dia menipu ya, dia menipu Roh Kudus, sehingga apa yang terjadi, hukumannya Ananias mati dan Safira istrinya juga kemudian mati ya. Hanya dengan perkataan saja hamba-hamba Tuhan atau rasul-rasul itu bisa membuat mujizat seperti itu, sehingga jemaat pada ketakutan semua. Mereka hidup dengan benar-benar ya takut akan firman Tuhan. Ya. Jadi zaman ini gimana ya? Apakah hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan 100% takut akan firman Tuhan seperti zaman gereja mula-mula atas? Ada kasus seperti apa? Mungkin tahu? Ya, kalau zaman sekarang mungkin ya seperti yang Pak Yahya katakan tadi tentang Ananias dan Safira, kamu? Iya. Ya kan? Ananias dan Safira itu di kisah para rasul ya. Para rasul ya. Mereka seperti tadi, mereka tidak jujur. Jadi mereka menjual dan mereka seolah-olah mengatakan bahwa sudah dikasih sama hamba-hamba Tuhan atau sama rasul-rasul untuk mereka mungkin pelayanan dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang ya bisa nggak terjadi, banyak terjadi. Oh, banyak terjadi ya? Banyak terjadi. Tapi apakah seperti dengan Ananias dan Safira ya? Mungkin saya nggak terlalu ke situ ya. Ya itu kan pribadi masing-masing ya. Tapi yang saya ketahui ya banyak yang terjadi hari-hari ini. Tapi biarlah kita semua sebagai orang percaya
yang Alkitab katakan tadi, jangan apa namanya, mendukakan Roh Kudus itu ya, dan melakukan kebenaran firman. tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Om Yohanes kita menyikapi bahwa memang kita harus mengikuti kebenaran firman Tuhan, tapi pada kenyataannya memang kita kan manusia itu gudangnya dosa ya, gudangnya kesalahan. Tetap aja kan jemaat itu bisa dikatakan saat ini belum 100% hidup kudus, hidup benar seperti itu. Zaman dulu juga nggak ada yang 100%. Nggak ada yang 100%. Hidup kudus benar tuh nggak ada. Benar juga ya. Iya, sama saja. Sama aja. Cuma zaman sekarang lebih banyak dosanya. Karena dia ke gereja, mungkin ke gereja. Dia ibadah, mungkin ibadah. Iya. Memberi, dia mungkin memberi, tapi dia punya tujuan tertentu. Oh, jadi dia ikut ibadah, tapi kebanyakannya kalau saya lihat ya Om Yohanes ya, orang ke gereja itu, kenapa kamu rajin beribadah ke gereja? Untuk diberkati, tujuannya. Itu nggak salah. Nggak salah sebenarnya ya. Nggak salah. Tapi bukan tujuannya hanya itu. Bukan tujuan sebenarnya itu ya. Ya, karena dari Tuhan pun bisa saja datang percobaan untuk kita diuji. Ujian tetap bisa terjadi kepada kita. Tetap kita bisa diuji. Diuji. Ya. Karena ketika orang itu diuji, dia mungkin dia akan meningkat imannya. Tapi kalau dia dinabobokkan terus, dikasih nanti kamu akan diberkati, itu tenang aja dia. Dia nggak tahu kalau itu misalnya tiba-tiba bukan Tuhan yang nolong, tapi mungkin bukan dia, itulah bukan Tuhan. Gimana Saudara Erwin, ini menarik ya. Jadi memang kebanyakan jemaat rajin ke gereja, tapi memang orientasinya ternyata untuk berkat. Bahkan banyak hamba Tuhan itu dia khotbahnya itu hanya berkat. Oh, kalau kamu melakukan ini, Tuhan akan memberkati kamu berlipat-lipat. Jadi pada akhirnya katanya seperti tadi bisa dinambobokan jemaat itu. Gimana Saudara? Ya, sebenarnya esensi dari ibadah kita itu sendiri ya kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Iya. Jadi kita datang ke ibadah itu ya karena kita rindu ya. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang kita kan pujian, penyembahan dan lain sebagainya. Tapi apakah ada tujuan-tujuan yang lain ketika orang beribadah? Tentunya ya mungkin ada ya, ada, enggak semua, tapi ada kepentingan pribadi yang akhirnya tujuannya sudah tidak fokus lagi mencari Tuhan, tetapi ada hal lain ya, kita nggak tahu. Tapi sebagai anak Tuhan tentunya ya ibadah itu kan kita datang kepada Tuhan. Iya. Ya, jadi Om Yohanes kan ada juga orang yang bertanya kan, ketika kita beribadah di gereja itu, kita itu melakukan kegiatan peribadahan dengan menyanyi ya, dengan kita memuji Tuhan ya, dengan sound system dan kemudian alat-alat musik yang luar biasa baik, sehingga orang-orang berkata, ini ibadah, apakah ada unsur lain untuk konser atau fokusnya bukan lagi untuk mencari kebenaran firman Tuhan, tetapi jemaat itu lebih senang dia menyanyi ya, bersukacita di gereja karena memang musiknya luar biasa baik gitu ya, sehingga pada akhirnya memang jemaat itu melupakan apakah memang masih ada mujizat atau tidak pada saat hari-hari ini. Ya, jadi masalah musik. Ya, musik di gereja itu bisa saja musik keroncong, musik gamelan biasa, musik zaman dulu, musik yang sekarang, bahkan musik rock juga bisa di gereja, bisa musik rock. Iya. Karena itu menimbulkan semangat. Menimbulkan semangat untuk kita menyanyi ya, menyanyi memuji Tuhan.
Iya. Apalagi anak-anak muda tentu nggak suka kalau misalnya musiknya musik keroncong gitu. Anak muda senang musik. Jadi kita lain, orang tua senang musik yang agak kalem, anak muda senang yang gembira. Yang gembira. Iya. Oh ya, makanya kan biasanya kalau anak muda itu ibadahnya ibadah youth gitu kan, dibadain sama orang tua. Iya, sebetulnya itu harusnya. Tapi sekarang sama rata semua. Sama rata. Nggak, orang tua juga dibuat jingkrak-jingkrak. Iya, iya. Kalau kita nggak bisa jingkrak-jingkrak nggak apa-apa. Tapi kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh, betul. Ya. Gimana ini Saudara Erwin? Ya. Kita ibadah di gereja, ya. Kita memang tahu bahwa gereja kita ibadahnya luar biasa ketika kita memuji Tuhan. Dan jadi seolah-olah jemaat itu melupakan ke gereja itu bukan cari mujizat, tetapi untuk menyenangkan hati dengan memuji Tuhan dengan suatu dengan musik yang luar biasa baik. Kemudian ada tarian-tarian juga, ada penarinya di gereja. Ini gimana nih ngelihatnya ini? Jadi bukan lagi mujizat loh sebenarnya jemaat cari, tapi memang untuk memuji Tuhan dengan gembira di ibadah kita itu di gereja. Jadi ya setiap orang berbeda-beda lah tujuannya. Berbeda-beda tujuannya untuk beribadah. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada orang yang memang rindu dengan Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Mungkin ada juga yang belum terbuka hatinya di situ, sehingga ya jadi fokusnya memang beda-beda sih. Beda-beda gitu ya. Tapi memang gini ya Om Yohanes, kalau saya lihat ya di gereja itu. Jadi gembala-gembala itu juga ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu seperti memberi motivasi, memang motivasi hidup kepada kita ya. Bukan lagi gembala-gembala itu melakukan mujizat-mujizat seperti itu, nggak ada itu. Ya, karena mungkin dia nggak bisa melakukan mujizat. Nggak punya karunia mujizat. Karena setiap orang punya karunia masing-masing ya. Ada yang punya karunia mujizat, karunia mengajar, karunia bisa aja. Orang bisa karunia mengajar, dia nggak bisa karunia mujizat misalnya. Tapi sekarang gini, sekarang ini ada nggak mujizat? Sebenarnya ada mujizat. Tuhan itu tetap ada. Kalau kejadian kemarin longsor itu ya, pernah saya lihat di medsos kejadian longsor yang ada di Aceh, di Sumatera Utara itu. Begitu hancur semua sekelilingnya, tapi ada gereja yang masih tetap berdiri, masih utuh dia, nggak kena masalah apa-apa. Padahal di kiri kanannya jadi air bah itu dia. Itu mujizat atau kebetulan? Itu pasti mujizat lah, karena kita bisa melihat kiri kanannya habis semua gitu. Cuman dia satu-satunya di area itu yang masih berdiri. Karena dia di atas, tanahnya di atas mungkin tinggi. Enggak, jadi tetap ke ketiban air bah itu, tapi memang dia seolah-olah air bah itu di kiri kanannya dia lewati gitu aja. Ya, mungkin itu ya. Ya, mujizat lah kalau saya lihat itu ada di medsos itu. Ya. Jadi mujizat tetap ada di zaman akhir ini. Sekarang pendeta ada nggak mesti yang mendoakan orang mujizat terjadi? Gimana Edwin? Gimana ya? Ada nggak pendeta yang ketika dia berdoa memang mujizat itu terjadi? Adi Simon misalkan atau gimana? Ya banyak sih pendeta-pendeta mungkin yang dipakai Tuhan ya. Yang dipakai Tuhan ya mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Yeah. Tapi bukan berarti juga pendeta yang nggak membuat mujizat nggak dipakai Tuhan juga. Iya, betul. Tapi beda. Mungkin karunia dia di situ. Jadi di hamba Tuhan lain mujizat pengajar, guru dan lain sebagainya. Iya. Setelahnya itu semua kan untuk menyatukan juga kan. Nggak mungkin kalau cuma mujizat tanpa ada kebenaran yang disampaikan. Firman Tuhan disampaikan. Jadi memang tujuannya juga Tuhan tidak selalu memberikan semua
gembala-gembala atau ulama-ulama kita itu mujizat kesembuhan itu. Ya, tapi Erwin saya mau tanya. Ya. Coba bisa tunjukkan ke saya pendeta yang mengakukan mujizat siapa contohnya? Kalau di dalam Alkitab nggak ada pendeta. Enggak sekarang. Oh sekarang Yang sekarang. banyak sih yang Ya siapa? lihat di sosial media seperti siapa namanya yang lagi viral, Andi Simon ya. Di Simon. Simon dan Benny Hinn. Ternyata Benny Hinn juga bohong. Hah? Berbuat bohong dia juga. Iya kalau urusan bohong ya urusan dengan Tuhan. Kalau saya rasa sih memang awal-awal mungkin dia benar, tapi ketika memang ada juga hamba Tuhan yang kehilangan urapan, kemudian belakangnya karena dia menjaga seolah-olah masih punya urapan, dia kong kali kong dengan anak buahnya dia itu. Tapi kalau Andi Simon, saya lihat di medsos masih tetap ini ya, nggak mungkin lah dia melakukan kong kali kong karena kebanyakan yang datang juga Yang kita lihat sekarang aja sekarang. tidak seimbang. Yang kita lihat sekitar kita sekarang. Kalau saya sih nggak terlalu fokus ya di orang melakukan mujizat ya, karena yang tujuan saya adalah mengenal Tuhan. Kalau soal mujizat memang banyak yang saya lihat hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Siapa? Tapi banyak juga hamba Tuhan yang mungkin ya ya bukan mujizat ya, tapi mempertontonkan seolah-olah itu mujizat. Ada banyak juga. Ya, kira-kira kalau Om Yohanes itu gimana tanggapannya? Apakah memang ada nggak? Ada. Sekarang ada. 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 Contohnya, saya sendiri ngalamin. oh ngalamin, ya. Ya. Ketika waktu itu saya berdoa. Ya. Tanggal 1 bulan apa? Tahun apa itu? Pokoknya awal tahun. Awal tahun ya. Saya berdoa, saya sama istri saya, sama anak saya Iya. berdoa. Jadi waktu itu sudah ketika sebelumnya sempat ngomong juga anak saya yang Iya. perempuan, Iya. Pak sampai sekarang kok saya belum punya anak, belum dikasih anak. Katanya. Terus yang anaknya laki-laki sampai sekarang saya belum dapat kerjaan. Karena waktu itu dia masih bingung. Iya. Ketika kita berdoa, selesai berdoa, saya bilang percaya pada Tuhan bahwa tahun ini juga, tahun ini, Iya. bahwa bulan ini bukan tahun ini, bulan ini Kamu dapat kerja. kamu yang perempuan, kamu pasti akan punya anak, punya anak ya. Terus sama yang laki-laki itu yang anak kedua, kamu dapat kerjaan. Itu perkataan iman ya. Itu iman, itu mujizat bukan? Mujizat. Mujizat itu. Karena kejadiannya persis. Kemudian anak saya yang perempuan bilang, Pak, saya udah hamil. Jadi kemudian saya, Terus anak yang laki? anak laki-laki belum Belum dapat kerja. kerjaan. Wah, saya kok belum dapat katanya. Iya. Jadi ketika itu istri saya bilang gini, kan Bapak bilang bulan ini kan masih panjang katanya. belum Selesai. Belum. Baru tanggal berapa gitu. Iya. Tahu tanggal sebelum akhir bulan dia dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Kerjaan. Oh Luar iya. biasa memang. Jadi memang mujizat itu diperlukan iman. Iya. Ketika Tuhan Yesus mau melakukan mujizat, dia lihat ada iman atau tidak. Iya. Kalau tidak beriman, nggak akan Tuhan Yesus juga melakukan Iya. mujizat. Ada sekali lagi nih, Iya. supaya jelas. Jadi ketika anak saya yang perempuan melahirkan anak, ada seorang istri keponakan. Iya. Jadi keponakan saya istrinya, dia melihat dia lebih dulu menikah, dari Monik anak saya itu. Dia lihat, aduh bayinya bagus ya, gini ya. Gitu. Tapi dia lihat hatinya pasti sedih ya, karena dia belum dapat kan. Belum dapat ya. Saya bilang, sini kamu percaya nggak?
tahun ini kamu akan dapat anak, saya bilang. Iya. Terus udah begitu. Nah, terus kemudian setelah akhir tahun bulan Desember, Iya. dia nggak hamil waktu itu, dia hamil. Pas bulan Desember dia melahirkan, Melahirkan. anak juga, melahirkan anak. Pas, jadi itu mana 1 tahun. 1 tahun, Pas. Jadi mujizat itu nyata, sebut nyata. Ya, tapi harus dibarengi dengan iman. Ya, jika iman dan kuasa Tuhan menyatu, terjadilah mujizat. ya. Aku enggak setuju dengan pendapat ini. Ya, Ya mujizat Saudara itu. Evi. Mujizat itu masih ada. masih ada. Masih ada. Ya. Masih ada. Jadi Dan sampai intinya- selama-lamanya. sebenarnya bahkan sampai selama-lamanya. Masih Ya. ada. Masih ada. Erin juga bisa menyampaikan mujizat. Suatu saat dia akan menyampaikan. Jadi hamba-hamba Tuhan bisa Amin. menyampaikan mujizat. Amin. Ya, dengan percaya, dengan iman dan adanya kuasa Tuhan, mujizat pasti akan terjadi. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang mujizat pada kesempatan siang ini. Kita akan kembali lagi di momen yang akan datang membicarakan topik-topik yang lainnya. Kami dari podcast Cawan Hikmat mengucapkan kepada semua para penonton, semua yang berkomentar, Tuhan Yesus memberkati kalian berlimpah-limpah. Ya, Amin. amin. Terima kasih Om Yanes Iya. pada siang hari ini bisa berbincang-bincang, terutama dengan Saudara Erin ya. Kita akan tutup dan kita akan kembali next time dengan topik yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.